sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, diskusi perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi terjadi di Bait Allah. Sebelum bacaan yang kita dengar ya pada sore hari ini, Tuhan Yesus ya telah bersabda ya mewahyukan dirinya bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Ini yang menjadi
alasan bagi orang-orang Yahudi ya akan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Karena Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah ya, menyamakan dirinya ya dengan Allah. Saudara yang terkasih, atas tuduhan ini akhirnya Tuhan Yesus memberi jawaban ya, mengutip dari Mazmur 82 ayat 6. Bukan karena satu perbuatan baik. Ini sebagaimana dikatakan, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Hakim-hakim ya, di tradisi Yahudi ini menyebut diri sebagai Allah atau juga anak Allah karena mengambil bagian dalam pengadilan ilahi. Maka hakim-hakim menempatkan diri ya, mendapat sebutan ya, ilahi ya, Allah-Allah atau putra Allah. Kalau ya Tuhan Yesus ini sebagai yang dikuduskan Allah dan diutus Allah, maka sudah ya sewajarnya ya menempatkan diri, menyebut dirinya sebagai ya putra Allah. Maka kita melihat ya, mendengar pewahyuan dari Tuhan Yesus ya. Pertama, antara Ia dengan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus menyatakan bahwa Ia adalah ya putra Allah. Kalau orang-orang Yahudi ya sulit untuk mengenali asal usul Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ya minta kepada mereka supaya percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, supaya mereka mengetahui dan mengerti bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Dia. Maka di sini kita melihat ya saling tinggal ya, antara Tuhan Yesus ya dengan Bapa. Ini yang diminta Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Kalau mereka mengalami kesulitan untuk mengenali ya, asal usulnya ya, Tuhan Yesus minta kepada mereka supaya ya percaya ya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dari pekerjaan itu mereka akan mengerti ya siapa Yesus, bahwa Dia adalah yang diutus oleh Bapa. Dan sekali lagi Presiden kasih ya, orang-orang Yahudi berusaha untuk ya, menangkap Tuhan Yesus. Maka kita juga melihat ya pewahyuan dari Tuhan bahwa antara Tuhan Yesus dengan Bapa ya saling tinggal ya. Ia tinggal dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Melalui sabda Tuhan ini Presiden kasih ya, kita mendapat ya, pewahyuan ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus mengenai asal usulnya ya,
kodratnya yang ilahi, ya, jati dirinya dinyatakan ya kepada kita. Dan Tuhan Yesus ini sebagai teladan dan pintu ya, kepada Bapa, ya, pada kesatuan Bapa, pada persekutuan ilahi, ya, keluarga ilahi. Ya, Tuhan Yesus adalah teladan dan juga pintu untuk masuk ke dalam kehidupan ilahi bersatu dengan Bapa. Dan berkat Tuhan Yesus ya, kita mendapat anugerah ya, diperkenankan untuk masuk dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus ya, kesatuan ilahi. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Kita pun akhirnya juga mendapat sebutan sebagai putra putrinya. Untuk itu marilah ya, nantiasa kita menyadari anugerah yang besar, anugerah istimewa yang dianugerahkan Tuhan ya kepada kita manusia. Berkat Dia ya kita menerima anugerah ya, istimewa, menerima berkat-Nya, dan juga kita sebagai manusia ya menerima karunia ilahi sebagai putra dan putri Bapa.